Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Fadila Indriani dari kelas Fisika Ganjil tahun 2020. Bahasa merupakan sebuah alat yang penting bagi kehidupan manusia untuk memperoleh suatu informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Surya Sumantri, di dalam buku Setia Negoro tahun 2012 halaman 64, bahasa dapat dicirikan sebagai serangkaian bunyi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Menurut Suminar, pada tahun 2016, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Sedangkan menurut Deviantri pada tahun 2017, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan kepentingan bahasa Indonesia. Berkembangnya waktu, penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai alat untuk pertukaran informasi dan sebagai bahasa persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai penghala ilmu pengetahuan dan digunakan oleh penutur. Pandangan saya tentang peran bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia memiliki banyak peran penting. Salah satu peran penting bahasa Indonesia yaitu dalam bidang komunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi bangsa. Dari manapun kita berasal, apapun asal daerah kita, bahasa Indonesialah yang menjadi bahasa pemersatu untuk kita. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga sebagai alat adaptasi sosial dalam lingkungan. Seperti yang kita ketahui, di dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia harus diterapkan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga akan terlihat lebih berwibawa. Realisasi bahasa Indonesia sebagai alat yang digunakan untuk sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, yakni diwajibkan para peneliti untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Realisasi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan juga dijelaskan pada pendapat Pramuki pada tahun 2014 sebagai berikut. Sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana lain dari di luar lembaga pendidikan. Dampak bahasa asing. Dampak bahasa asing bagi bangsa Indonesia menurut saya ialah
pada zaman yang sangat modern ini. Terkadang kita sebagai bangsa Indonesia sangat lupa dengan bahasa kita sendiri. Banyaknya bahasa-bahasa asing maupun bahasa-bahasa gaul yang mudah diterima oleh bangsa kita terkadang membuat kita lebih nyaman dan lebih memahami bahasa asing tersebut. Dan tanpa kita sadari, masuknya bahasa asing maupun bahasa gaul di dalam bahasa Indonesia berpengaruh besar bagi Indonesia. Menurut saya, pengaruh yang ditimbulkan selain adanya pengaruh positif, jelas pasti adanya pengaruh negatif. Adapun pengaruh positif yaitu dengan keberadaan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa internasional, pendidikan Indonesia mulai dari taman bermain sampai ke perguruan tinggi memiliki kurikulum dan pelajaran bahasa Inggris. Dan ini dilakukan agar kita sebagai bangsa Indonesia dapat ikut andil dalam globalisasi dunia. Adapun pengaruh negatif yang ditimbulkan dari adanya bahasa asing yang masuk ke Indonesia yaitu adanya pemakaian bahasa campuran. Bahasa Indonesia dikombinasikan dengan bahasa asing. Banyak anak-anak maupun remaja-remaja Indonesia sekarang yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa campuran tersebut. Dan jelas ini mengurangi kekaedahan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Masuknya bahasa asing membuat bahasa Indonesia yang sedang berkembang saat ini mulai sedikit terlupakan oleh sebagian remaja-remaja Indonesia. Menurut Agustin, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Inggris ke dalam bahasa asing pertama yang dipergunakan di Indonesia. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum dan merupakan mata pelajaran yang penting di SD, SMP, dan SMA, hingga berpeluang besar dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Pergeseran bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat dicegah dengan beberapa hal. Seperti pada pendapat Murty pada tahun 2015, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pemerintah telah menempuh politik kebahasaan dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Upaya-upaya yang dilakukan di atas diharapkan dapat menyeimbangkan peran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat direalisasikan sesuai kedudukannya.
Upaya pelestarian bahasa daerah. Dikutip dari IDN Times, terdapat 5 langkah yang bisa dilakukan milenial untuk melestarikan bahasa daerah. Sebagai milenial atau anak-anak muda pada zaman sekarang, mungkin kita bisa melakukan 5 langkah ini untuk melestarikan bahasa daerah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tercatat ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah ini tentu bukan angka stabil, karena bisa saja pencatatan jumlah bahasa daerah ini berubah-ubah. Anak muda seperti kita yang punya kemampuan menguasai bahasa daerah tertentu bisa mengajak orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk melakukan gabungan, membentuk komunitas untuk melakukan pembentukan komunitas, bergabung sebagai komunitas, sebagai wadah belajar bahasa daerah. Karena masih sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Padahal komunitas berbasis budaya punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Cara yang kedua yaitu semangat untuk mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan yang nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari sendiri bahasa daerah tersebut. Jika kita menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah, maka akan lebih mudah pula untuk kita dalam tujuan untuk melestarikan bahasa daerah tersebut, karena memulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Dan cara yang ketiga yaitu membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Jika kita berminat dalam dunia kepenulisan, kita juga bisa mengembangkan minat kita dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Terutama jika kita bisa membuat tulisan berbahasa daerah yang mengangkat tema-tema kebudayaan lokal yang sama. Tentu hal ini bisa menjadi keseimbangan yang membuat bahasa daerah bisa populer kembali bersamaan dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Cara yang keempat yaitu membuat video tutorial belajar bahasa daerah. Sekarang pada zaman yang sekarang ini sudah zamannya teknologi. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Kita sebagai anak muda tentunya saya juga merasa saya tidak bisa terlepas dari genggaman handphone, dan hal ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, kita bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan bagaimana cara berbahasa daerah, membuat tutorial-tutorial bahasa daerah dan melestarikan bahasa
dan upaya melestarikan bahasa daerah itu bagaimana. Dan kita bisa membagikan video kita tersebut di media sosial kita pribadi. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal yang sulit, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini, pada saat zaman globalisasi di era sekarang. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, ialah membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Namun, hal yang paling penting adalah dengan memulai membiasakan diri terlebih dahulu. Mari sama-sama kita terapkan dan latih kemampuan berbahasa daerah dalam pembicaraan sehari-hari, pergaulan dengan teman maupun dengan lingkungan di sekitar kita. Itulah 5 cara yang bisa dilakukan milenial atau anak-anak muda seperti kita untuk melestarikan bahasa daerah menurut IDN Times. Dan menurut saya, cara melestarikan bahasa daerah yaitu mulailah dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di Indonesia merupakan bahasa yang memiliki peran dan kedudukan penting dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. Peran tersebut adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Undang-undang menyebutkan peran bahasa pengantar pendidikan di Indonesia hanya dapat dilaksanakan dengan bahasa Indonesia. Namun, di era globalisasi saat ini, kemungkinan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dapat menggantikan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, teknologi, dan seni di negerinya sendiri. Namun, permasalahan tersebut dapat dicegah dengan peningkatan fungsi bahasa Indonesia, sehingga dapat menyeimbangkan peran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.